role data analyst itu bekerja dari awal sampai akhir, mulai dia memahami kebutuhan bisnisnya, kemudian memahami data itu sendiri. Perkenalkan, aku Renata Slarika, biasa dipanggil Renata. Dulu di studi independen di MyEdusoft, masuk di cycle 5 di Pathway Data Analyst. Saat itu aku pengen banget mendalami data, terus cari-cari di website MSIB juga. Terus waktu aku baca deskripsi, mulai dari materi, fasilitas yang didapetin di Mitra MyEdusoft ini, aku tertarik buat daftar karena juga ada sertifikasi internasionalnya juga. Selain itu dari kakak tingkat aku juga ada yang ikut di sini, jadi makin tertarik buat daftar di MyEdusoft. Itu karena kakak tingkat aku dari prodi yang berbeda tapi fakultasnya sama. Aku cari-cari di LinkedIn-nya kakak tingkatku itu, terus aku lihat di LinkedIn-nya tuh cukup aktif untuk update aktivitas terbaru di MyEdusoft. Jadi aku mikir kayak berarti waktu di studi independen ini nggak hanya belajar aja, tapi juga ada diajarin personal brandingnya lewat LinkedIn gitu kak. Jadi nge-share setiap aktivitas yang dilakukan. Untuk tantangannya sendiri itu karena saya ingin mendalami bidang data dan kebetulan waktu itu masih untuk mata kuliah di bidang data itu masih sedikit di materi saya kuliah. Jadi waktu masuk di studi independen khusus data analis, banyak banget materi baru yang perlu dipelajari dan perlu beradaptasi lagi. Jadi untuk memaksimalkan studi independen ini biasanya saya aku mengambil waktu di luar jam studi independen untuk belajar lebih banyak tentang data analis itu, khususnya di setiap materi yang akan diajarkan, karena kan setiap minggunya pasti udah dibagi tuh, satu minggu itu belajar apa aja. Nah itu saya pelajari dulu, jadi biar waktu di kelas itu bisa lebih maksimal gitu kak dalam mengimplementasikan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh mentor di kelas. Untuk materinya sendiri itu kalau yang paling kerasa tuh di akhir-akhir itu kak. Jadi kan kita udah belajar basic-basicnya, terus pengimplementasiannya. Jadi waktu di akhir, di project akhir, hampir project akhir ya, sebelum project akhir itu materi terakhir, di situ perlu berpikir kritis banget dalam menganalisis studi kasus yang udah dikasih. Nah kebetulan karena mentorku waktu itu dari Evisery, beliau dari data scientist, role-nya data scientist juga. Jadi banyak banget belajar dari mentor Kak Sarti namanya. Nah itu jadi yang paling sulit itu waktu ngasih rekomendasi. Jadi setelah kita melakukan data preprocessing, terus juga kemudian ada EDA. Nah yang terakhir itu ada visualisasi data dan memberikan rekomendasi. Jadi kita harus memperhatikan banget apa sih insight yang bisa diambil dari data itu untuk kebutuhan bisnis yang sedang dilakukan gitu. Jadi kan waktu project akhir itu kan kita ada kayak mitra gitu ya kak, mitra untuk studi kasusnya. Nah itu kita harus sesuaikan dengan kebutuhan mitra juga, jadi harus tepat sasaran gitu kak, sesuai. Nah itu perlu mengulik background perusahaan juga, terus harus paham betul dengan business understanding-nya gitu. Itu yang challenging banget sih kak, bagian itu. Keuntungannya banyak banget. Jadi dari MyEdusoft ini aku bisa tahu terkait tahap-tahap secara rinci gimana sih data analis itu. Role data analis itu bekerja dari awal sampai akhir, mulai dia memahami kebutuhan bisnisnya, kemudian memahami data itu sendiri, terus ngolah datanya mulai dari data cleaning, kemudian memvisualisasikan data sesuai dengan kebutuhan, kemudian ada sampai menyusun rekomendasi sesuai dengan kebutuhan mitra. Itu sangat berharga banget dan aku juga ngerasa itu sangat bermanfaat di semester berikutnya. Di semester 6 kebetulan aku juga jadi asisten mengajar untuk di kelas praktikum gitu, ngajar adik tingkat, dan itu aku implementasiin ilmu yang udah didapetin juga dari MyEdusoft di kelas itu selain di magangku. Hal yang beda sebelum dengan sudah ikut studi independen itu yang pertama dari pemahaman saya terkait tentang data analis sendiri. Jadi saya mikirnya tuh waktu awal data analis itu berarti dia
cuma analisis data gitu ya. Ternyata waktu ikut studi independen banyak banget tahapan yang perlu dilalui sebelum data itu dianalisis, dan analisisnya pun nggak yang analisis aja gitu langsung, tapi ya harus memperhatikan beberapa aspek juga agar hasil analisisnya itu bisa sesuai dengan yang dimau oleh mitra dan juga bisa bermanfaat gitulah. Jadi sesuai gitu. Misal kita mau magang atau part time maupun full time, itu untuk mempersiapkan di CV-nya gitu Kak. Jadi makin banyak tahu tentang gimana sih persiapan untuk menghadapi dunia profesional kerja gitu. Setelah dari Microsoft ini, saya fokus di ikut MSIB Kak. Ikut fokus MSIB batch 6i. Jadi waktu ikut Microsoft kan di batch 5. Nah, ikut lagi di MSIB batch 6. Itu saya nyoba pingin banget magang dan di bidang data juga. Alhamdulillah juga keterima jadi data scientist intern di Telkom Indonesia. Untuk yang jadi asisten dosen itu sebenarnya saya udah gabung di laboratorium artificial intelligence dari semester 5. Jadi waktu saya ikut studi independen. Nah, kebetulan waktu saya ikut studi independen itu saya juga ngajar di mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Nah, waktu setelah selesai mengikuti studi independen, kemudian saya juga ngajar di mata kuliah data mining, dan itu berhubungan dengan materi data analis yang sudah saya pelajari di studi independen. Jadi ilmunya berguna banget buat saya ngajar adik-adik di kampus gitu Kak. Jadi di data scientist intern ini saya lebih banyak berkutat dengan AI karena kebetulan mentor adalah AI engineer. Nah, untuk ilmu yang banyak kepake itu karena untuk misalnya data analis itu kan pasti ada data preprocessing. Nah, dari bagian data preprocessing itu yang berguna banget untuk diimplementasikan di magangku sekarang. Jadi di sana juga belajar tentang cara nge-cleaning data. Nah, itu aku terapin waktu jadi data scientist intern di Telkom gitu Kak. Untuk program di Microsoft sendiri dalam mempersiapkan profesionalku juga memiliki peran yang penting karena kebetulan saya banyak belajar banget dari mentor waktu di kelas, Kak Suwarti, karena beliau itu kayak mungkin jadi role model saya gitu ya di bidang data ini, karena sifat beliau itu kritis banget, juga tegas dan kayak menginspirasi saya gitu. Nah, pengen jadi seperti Kak Suwarti. Jadi waktu di kelas itu saya perhatiin setiap kelasnya, saya aktif di kelas, terus gimana sih Kak Suwarti kalau menghadapi masalah seperti ini, terus penanganannya seperti apa. Yang diajarkan sama Kak Suwarti di kelas itu benar-benar saya catat di otak saya gitu, terus saya implementasikan juga waktu saya menghadapi case yang serupa. Nah, selain itu waktu di kelas karir juga saya diajarin banyak banget gimana sih culture di dunia kerja itu, kan ada banyak macamnya tuh. Jadi kita perlu aware gimana sih respon yang baik terhadap setiap situasi yang kita hadapi gitu. Juga dalam waktu ada persiapan koreksi CV kalau nggak salah waktu itu, nah itu juga dapat feedback juga, jadi saya bisa memperbaiki CV saya lebih baik lagi gitu Kak. Menurut saya peran sertifikasi itu penting ya, karena kalau kita belajar tentang sesuatu tapi ketika kita menunjukkan ke orang lain dan orang lain pasti berpikir, misal saya bilang saya bisa di bidang A, sementara orang lain pasti bakal mikir kayak apakah emang bener dia jago di bidang A. Nah, untuk membuktikan itu kita bisa pakai yang namanya sertifikasi, jadi untuk membuktikan bahwa kita ahli di bidang itu gitu. Jadi itu sangat penting sih menurut saya, karena untuk di bidang IT sendiri pasti perlu banget sertifikasi, contohnya di data analis. Jadi kita bisa istilahnya mengklaim lah kita bisa untuk survive di bidang data analis itu dengan sertifikasi yang udah kita punya. Untuk Microsoft sendiri, sebelumnya saya berterima kasih banget udah diterima di studi independen Microsoft Cycle 5 di Pathway Data Analyst kemarin. Saya bisa banyak belajar tentang data analis dari praktisi-praktisi yang keren banget.
terutama waktu di kelas saya itu diajar oleh Kak Suwarti, saya bisa banyak banget dapat insight mulai dari gimana cara menganalisis data yang benar, terus gimana caranya mengolah data itu agar waktu diproses dia bisa menghasilkan hasil yang maksimal gitu. Selain diajari hard skill-nya, kita juga diajari soft skill waktu di kelas karir. Jadi dari segi persiapan itu bisa dipersiapkan dengan baik itulah oleh My Edusoft, mulai dari ilmunya dikasih, terus kita juga diajarin bagaimana menghadapi dunia profesional kerja nantinya. Istilahnya worth it lah, stay independent di My Edusoft.